Pertanyaan nomor 1. Perjanjian Aqabah diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka semakin menjadi jadi serangan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berhijrah ke Habasyi untuk mendapatkan perlindungan atau menyelamatkan diri. Siapa nama Raja Habasyi pada saat itu? Jawaban nomor 1. Najasyi, Raja Negus atau Abisania. Lanjut ke soal 2. Kenapa Raja Habsyi mudah menerima dan melindungi kaum muslimin? Karena mereka masuk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang 1. Setelah berhijrah ke Habsyi, Nabi Muhammad beserta sahabatnya melakukan hijrah ke kota Taif. Jawabannya Taif. Apa yang disebut ajaran Samawi itu? Jawabannya, agama Samawi adalah agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Agama Samawi dilakukan kepada para rasul yang mengajarkannya pada manusia. Nomor 3. Apa agama yang saja ada di dalam ajaran Samawi itu? Ada 3 agama yang termasuk agama Samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama Namawi tersebut menyampaikan pokok agama yang sama, yaitu keyakinan dan keesaan Tuhan. Kelompok kami ada Vina, Cynthia, Dea, Aulia, Rianti, sama Adelia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Aulia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Suci Yulia Sari. Nama saya Dwi Dania Ishak. Nama saya Repana Dwi Maulani. Nama saya Alia Ramadhani. Nama saya Raden Anini Briliani. Kami akan membacakan hasil yang telah kami kerjakan. Dari Yastrib ada yang datang untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah di Bukit Aqabah dan membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Berapa kali perjanjian Aqabah itu dilaksanakan serta terjadi pada tahun berapa? Terjadi 2 kali. Perjanjian Aqabah yang pertama terjadi pada tahun 612 Masehi. Perjanjian Aqabah yang kedua terjadi pada tahun 622 Masehi. Tahun ke-13 kenabian Rasulullah. Di tahun pertama sebanyak berapa orang yang masuk Islam serta tahun berikutnya berapa orang? Pada tahun 612 Masehi, yaitu tahun perjanjian Aqabah pertama, ada 12 orang penduduk Yastrib yang menemui Nabi Muhammad dan membuat perjanjian Aqabah ke-1. Pada tahun 622, yaitu tahun perjanjian Aqabah kedua, ada 75 orang yang 2 diantaranya perempuan yang merupakan penziarah Yastrib menemui Nabi Muhammad dan membuat perjanjian Aqabah kedua. 3. Tulis isi dari perjanjian Aqabah itu. Isi perjanjian Aqabah pertama, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdusta, tidak mencuri. Lanjutan perjanjian Aqabah pertama yaitu tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak memfitnah, tidak melakukan hal-hal tercela, dan akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Isi perjanjian Aqabah kedua, berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. Berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sengjutan. Isi perjanjian Aqabah kedua, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa tercela. Berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarganya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Soal ke-1, ada 2 suku yang terdapat di Yastrib itu. Suku apa saja? Kota Yastrib berpenduduk asli suku Aus dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena
Madinah tidak memiliki satu pemimpin tertinggi saat itu, sehingga kedua suku tersebut bersaing untuk menjadikan pemimpinnya sebagai suku Madinah yang kadang berakhir pertengkaran. Nabi Muhammad pernah menyatukan antara suku-suku Aus dan Khazraj yang telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah. Rasulullah berhasil mempersatukan umat muslim menjadi bersaudara dan Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk bersahabat, saling tolong menolong terutama bila ada serangan musuh di Madinah dan mereka harus sama-sama mempertahankan negeri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Nurjah. Perkenalkan, nama saya Dara Devita Snari. Perkenalkan, nama saya Kaya Rahmadjani. Perkenalkan, nama saya Ina Kanya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Isya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil KPD Bobrima. Silakan bicara dari Dara. Pertanyaan ke-1, ada dua suku yang terdapat di Yastrib itu. Suku apa saja? Jawabannya, suku Aus dan suku Khazraj. Yang nomor 2, kenapa mereka suka bertengkar? Jawabannya, karena mereka selalu memperebutkan kekuasaan ketika Yahudi kalah dan Yahudi pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengadu domba suku Aus dan suku Khazraj, yang akhirnya menimbulkan perang saudara yang dimenangkan oleh suku Aus. Dengan cara apa Rasulullah menyatukan kedua suku tersebut, lalu hasilnya bagaimana? Rasul mengajak dan berbicara kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Setelah mereka masuk agama Islam, Rasul menyuruh mereka memilih 12 orang untuk menjadi pemimpin. Lalu dipilihlah 3 orang pemimpin dari suku Aus dan 9 orang dari suku Khazraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dan memahami asal-usul penyebaran agama Islam kepada orang-orang Quraisy. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Sabila Putri dan absen. Nama saya Kirani absen 15. Nama saya Maulida Al-Mudi absen 15. Nama saya Yanti absen 36. Nama saya Sergia absen 30. Nama saya soal pertama akan dibacakan oleh saya. Setelah berhijrah ke Habsi, Nabi Muhammad beserta sahabatnya melakukan hijrah ke kota Al-Yahudi. Setelah berhijrah, Muhammad dan sahabatnya melakukan hijrah ke kota Hijaz. Akan dibacakan oleh saya. Apa yang disebut ajaran sahabat itu adalah kualitas sekian. Agama sama diwahyukan agama apa saja yang sekarang semawi akan jawab oleh dilakukan. Ada 3 agama yang termasuk agama samawi, yakni Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga agama samawi tersebut menyampaikan ajaran yang sama kepada umatnya, yakni kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan katakan saya sendiri, Fikri Agung dari absen 16 dan Fahri dari absen 8 dan saya Muhammad Dika dari absen 18 dan saya Faisal dari absen 9, Muhammad Rizky dari absen 1, Ridwan dari absen 28. Di sini akan mempresentasikan LKPD juga tujuan LKPD PAI. Nomor 1 akan dibacakan oleh Ridwan. Perjanjian Aqabah diketahui oleh orang-orang Quraisy menjadi gadis kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berhijrah ke Habsyi untuk mendapatkan diri. Siapakah nama Raja Habsyi pada saat itu? Akan dibacakan oleh Rizky. Nomor 1 namanya adalah Najasyi dan nomor 2 akan dibacakan oleh Faisal. Nomor 2 karena Raja Najasyi memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kaum muslim
Sekian dari kelompok kami.